Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya di kesempatan hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan untuk rezekinya, sehingga kita bisa selalu berbagi, yaitu berbagi pengalaman ya. Bukannya untuk menggurui, tapi kita berbagi pengalaman. Yang mana ini banyak request dari teman-teman gimana caranya modifikasi ataupun menambah kit subwoofer ini untuk menambahkan frekuensi. Nah, nanti ada video juga, nanti saya pisah biar nggak terlalu panjang ya. Jadi untuk subwoofer itu frekuensi sekitar 40 Hz nyampe 200 ya, 200-an. Nah, ini nanti bisa di-setel untuk frekuensinya. Cuma saya belum mempunyai alat untuk membaca titik potongnya di frekuensi berapa. Mudah-mudahan nanti cepat kebeli ya, guys. Nah, di sini saya siapkan untuk kit subwoofer. Ini caranya sangat mudah untuk menambahkan frekuensi. Pertama-tama teman-teman bisa menyiapkan potensio stereo, bisa 100K ataupun 50K ya. Ini yang stereo. Karena nanti untuk bagian titik potongnya ada dua, jadi titik potongnya bersamaan gitu ya. Terus yang kedua disiapkan elko 1 mikro untuk voltase bebas ataupun kapasitor milar ya. Nilainya 4 untuk milar 105 ataupun 1 mikro. Untuk voltasenya bebas, bisa pakai non polar ataupun bipolar. Nah, di sini saya siapkan elko 1 mikro 2 buah ya. Untuk voltase bebas bisa pakai non polar atau bipolar ya. Terus kita siapkan kabel 3 buah. Nah, begini. Nah, langkah pertama posisi begini ya. Posisi begini ini untuk kaki nomor 1 dan nomor 1 pada kaki yang luar atau yang dalam ini dapat ground. Nih guys. Nah, ini saya siapkan kabel hitam, ini nanti dapat ground ya. Ini pada kaki nomor 1. Nah, di sini. Nah, cara nyoldernya begini. Untuk kaki nggak boleh ditekuk ke dalam dua-duanya, nanti potensinya cepat rusak. Karena untuk bagian plat sama karbonnya nanti pecah. Jadi kelemahannya potensio ini nggak boleh, kakinya nggak boleh ditekuk. Kalau ditekuk cepat rusak. Nah, begini saja. Nah, begini cara nyolder yang benar. Jadi kakinya nggak boleh ditekuk ke dalam supaya bisa nyambung biar lebih enak. Padahal di sini untuk bagian platnya di sini sama karbon nanti bisa retak. Akhirnya potensio jadi nggak fungsi, kadang nyangkut, kadang nggak gitu ya. Nah, begini, ini kaki nomor 1 kita gabung. Terus langkah berikutnya kita solder elko. Ini bolak-balik sama saja. Ya, bolak-balik sama saja. Ini elko kita solderkan pada kaki tengah potensio ya. Kaki tengah potensio. Nah, begini. Saya taruh di potensio biar lebih rapi. Karena kalau di komponen nanti takutnya konslet sama PCB. Jadi taruh di sini nanti biar lebih rapi dan tidak berisiko. Nah, begini ya. Ini kakinya
satu disolderkan pada kaki tengah. Nih lepas lagi. Terus berikutnya ambil satu elko lagi, 1 mikro dengan nilai yang sama. Ini kita solderkan pada kaki tengah juga yang sebelahnya. Nah, di sini ya. Ini dapat yang tengah juga. Jadi untuk kaki nomor 3 nanti tidak dipakai. Nah, dapat yang tengah begini. Terus berikutnya kita pasang kabelnya. Kabelnya kita pasang masing-masing dapat ujung kaki elko kiri kanan. Nah, ini kabel merah. Ini saya kasih warna yang beda untuk ke ground sama pada elko ini biar teman-teman nggak bingung. Nah, ini dapat kaki elko, satunya sama. Nah, begini ya. Jadi satu ke ground, nanti dapat ground pada kit. Ini dapat kapasitor. Jadi untuk kaki nomor 3 dua-duanya nggak dipakai. Gini ya. Terus teman-teman nanti untuk bagian bodi, nah di sini bisa dikasih grounding ya. Untuk bodi di sini dapat ground di sini. Biar tidak induksi waktu kita putar-putar misalnya dengung atau apa, suaranya biar lebih bersih. Dapat ground di sini dikasih kabel ke sini. Kalau nggak disolder bisa dijepit pada baut di sini. Jadi pakai kabel ataupun kawat kita putar, terus kita nanti bisa jepit di bagian baut di sini. Itu sama, udah grounding. Kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk menyolder bodi, misalnya bodi ini soldernya harus kuat. Minimal 40 watt. Terus langkah berikutnya, nah ini sama ya untuk semua jenis filter subwoofer sama. Nah, ini untuk kabel hitam kita solderkan pada ground ataupun CT. Nah, di sini ya. Pokoknya dapat jalur ground di mana saja. Nah, di sini. Nah, di sini ya. Jalur ground bisa di sini dari CT tegangan ataupun pada ground pada potensio. Nah, ini yang paling kiri, kaki nomor 1. Nah, di sini nanti juga dikasih grounding untuk bagian bodi potensionya. Seperti di sini tadi. Jadi nanti kabelnya tidak terlalu banyak. Nah, teman-teman nanti juga bisa pakai kabel head seperti ini ya, kabel stereo begini. Ini lebih rapi lagi. Terus untuk jalurnya dari elko, ini kabel merah. Ini bolak-balik sama saja ya, kabel merah ini. Bolak-balik sama saja. Ini kita solderkan pada kaki kapasitor. Karena untuk filter subwoofer itu ada yang pakai Mylar, ada yang pakai elko ya. Kalau pakai elko itu 0,47 mikro ataupun 470 nano, itu 2 buah, itu semua pasti ada. Nah, ini kiri kanan ya. Ini untuk memotong frekuensi tengah dan tingginya atau frekuensi atasnya. Ini fungsinya di sini untuk 2 buah ini. Nah, ini kita solderkan pada kaki yang bagian plus elko di sini ataupun sebelahnya ground. Jadi satunya ini dapat ground kan, dua-duanya ini satunya dapat ground, terus satunya nah kita solderkan di kaki satunya. Kalau yang kapasitor itu kaki yang satunya, kalau yang elko itu dapat pada bagian plusnya.
pada plus elko. Nah, ini bolak-balik sama saja. Ini dapat yang kapasitor sebelahnya. Nah, begini sama. Nah, nanti teman-teman bisa merubah sesuai karakter pada speaker ataupun box salonnya ataupun karakter suara yang kita inginkan. Ini bisa merubah kapasitor bagian resonan. Nah ya, ini titik potongnya di sini pada kapasitor kedua ini. Terus ini bagian resonan. Ini bisa nanti kita rubah. Ini bawaannya biasanya 47 nano, bisa diganti dengan 39 nano, 33 nyampe 22 nano. Nah, nanti teman-teman bisa modif sendiri untuk bagian resonan di sini. Nyari suara yang terbaik ataupun suara yang diinginkan. Tapi untuk cara seperti ini sudah bagus. Ya, untuk pengembangan selebihnya teman-teman bisa mengganti kapasitor bagian resonan di sini. Bawaannya 47 bisa ganti 33 ataupun 22. Nanti yang enak yang mana. Itu ya. Jadi ini untuk frekuensi, ini volume. Jadi ini sistem kerjanya sama saja kita menambahkan kapasitor pada bagian titik potong. Jadi untuk kapasitor ini semakin besar nilainya, itu titik potongnya semakin rendah. Jadi kalau kita putar ke kiri, itu sama saja elko di sini nggak fungsi. Tapi kalau kita putar ke kanan, nah elko ini berfungsi menjamper pada kaki ground. Nah itu sistem kerjanya begitu. Ya, jadi kalau kita putar ke kiri pada frekuensi atas, low, misalnya low sub, itu yang fungsi yang kapasitor 2 ini. Tapi kalau kita putar penuh, nah berarti di sini elko sini sudah menjamper. Nah, ini sudah tinggal kita pasang untuk mencoba hasil suaranya, guys. Nah, ini guys sudah saya pasang untuk bagian input dan outputnya. Nah, ini kabel hitam, ini output ke power ya, power langsung. Terus ini tegangan simetris 12 volt. Untuk IC ini tegangannya harus stabil ya, tidak boleh teman-teman nanti pasangnya tanpa IC pembatas 7812 ataupun pakai dioda Zener. Jadi maksimal itu 15 volt. Tidak boleh lebih. Kalau lebih IC ini mudah mati kalau kelebihan tegangan. Jadi harus pakai pembatas dioda Zener 12 volt ataupun IC 7812 dan 7912. Gitu ya. Jadi teman-teman banyakkan masang begini tapi mati karena untuk tegangannya kelebihan. Walaupun dari trapo itu 12 volt, tapi kalau sudah masuk elko itu bisa 15, bisa 16. Nah, kalau 16, 17 itu pasti untuk IC ini mati. Itu ya. Makanya kalau pasang sering nggak bunyi, nah karena itu tegangannya kelebihan. Itu ya. Terus untuk teman-teman kalau misalnya pasangnya dengung, ini resistor di bagian output yang ke power. Nah ini yang dari potensio. Ini biasanya ada yang langsung, ada yang pakai resistor seperti ini. Ini resistor 100 kilo, ada 2 buah, ini diperkecil. Dikasih 4K7 ataupun 10 kilo biar enggak dengung ataupun broming ya. Karena untuk ganya terlalu tinggi kalau kita pasang 100 kilo. Gitu ya. Walaupun untuk volume kita kecilkan dengung. Nah, di sini resistor perlu diperkecilkan. Gitu ya. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk
hasil suaranya. Di sini volume, di sini frekuensi ya. Ini saya coba. Nah, di sini frekuensi masih sub gini ya. Volume ini sub, full sub ya. Nah, ini sub low. Nah, ini sub. Ini frekuensi sekitar 30 40 sampai 60 ya. Kasih setengah jam 12. Nah, ini full sub. Nah, ini saya ganti lagunya. Suara ter itu suara kaca ya guys, suara kaca jendela itu. Ini bukan dari speaker, dari kaca. Nah, di sini frekuensinya naik, titik potongnya naik ya. Ini hasil suaranya, jadi sangat mudah, cuma menambahkan 2 elko sama potensio. Nanti kabelnya lebih bagus, teman-teman bisa pakai kabel head ataupun kabel stereo begini ya, jadi lebih rapi. Terus untuk bagian inputnya di sini ini bisa terisolasi sama ground sama kabel serabut luarnya, jadi untuk efek ke induksinya lebih rendah lagi. Nah, jangan lupa untuk di bagian potensionya dikasih grounding ke bodinya sama. Itu ya. Nah, ini sudah saya siapkan dengan merek yang sama. Ini nanti saya buat untuk
mid low frekuensi, terus di sini mid high frekuensi. Terus di sini sudah saya siapkan juga untuk master mixer. Jadi nanti ini bisa dibuat untuk crossover plus frekuensi, crossover 3-way ataupun equalizer ya. Equalizer. Jadi kalau kita pakai master mixer di sini nanti jadinya equalizer ataupun parametrik gitu ya. Terus kalau tanpa master mixer, ini nanti outputnya pisah, itu jadinya crossover aktif. Gitu ya guys. Semoga tutorial ini bermanfaat. Silahkan ditunggu untuk video bagian mid low plus frekuensi dan mid high plus frekuensi. Dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.